Giant tutup semua mas, lokasinya semua strategis ya. Giant tutup mas, lokasinya strategis semua. Oke, sahabat toko mandi Indonesia, coba saya buatkan hitungan. Ini pertanyaan yang menarik. Giant tutup semua mas, lokasinya semua strategis ya. Ini menurut analisa saya ya. Saya buatkan hitung-hitungan, buatkan rasional supaya sahabat toko mandi Indonesia bisa paham. Toko itu ya, toko itu saya sering bilang bahwa minimarket itu rasionya 3%. Memang sangat kecil ya. Semakin besar modal yang kita keluarkan untuk minimarket, nanti rasionya juga semakin kecil ya. Normalnya minimarket yang kita buka normalnya rata-rata 350 jutaan, ukuran 8x10, 8x8 gitu ya. Kalau ukurannya besar, semakin besar rasionya semakin kecil. Orang bisnis akan berpikir bahwa mending deposito ke bank ya. Jangan bahas riba dulu ya. Jadi kita ngomong di sisi bisnisnya dulu ya. Memang minimarket ini bisnisnya adalah rasionya pokoknya 3%. Contohnya begini ya. Toko ukuran 10x10 ya, 100 meter persegi. Modalnya 350 juta. Aset 120 juta, dagangan 230 juta. Omset buat harian 7 juta ya. Ini harian per hari. Per hari ya, kali 30 hari 210 juta. Margin 13% ya. Margin RP 27,3 juta. Biaya 15 juta. Ini sudah gaji karyawan plus listrik ya dan lain-lain. 15 juta, laba bersih 12,3 ya. Caranya 12,3 dibagi 350 juta ketemunya 3,5. Rasionya 3,5% ya. Kita buat standar Giant atau swalayan yang besar, ukuran 50 x 100 meter persegi atau 5.000 meter persegi. Modalnya kita buat 5 miliar, rata-rata 5 miliar ya. 5 miliar itu asetnya 1 miliar, dagangan 4 miliar. Omsetnya 100 juta kali 30 hari, ada 3 miliar. Marginnya 5% ya, karena kalau swalayan itu harganya memang di bawah minimarket, dia lebih murah ya, rasa 5%. 150 juta, biaya 100 juta, listriknya pasti lebih besar, pegawainya lebih banyak, makanya biaya dibuat 100 juta, laba bersih 50 juta, rasionya cuma 1%. 50 juta dibagi 5 miliar kali 100, rasionya cuma 1%. Makanya di bisnis ini tuh semakin besar modal yang dikeluarkan, rasionya akan semakin kecil. Harus realistis seperti itu. Itu kenapa minimarket nasional itu pertumbuhannya bisa banyak ya. Belum lagi toko sebesar ini kalau ketemu kebijakan-kebijakan, kalau ada kompetitor, kalau ada kompetisi baru, kalau ada sesuatu baru, masalah baru, itu akan sangat mengurangi nilai omset ya, sehingga rasionya bisa kecil. Kita buat anggap saja 7% ya. Kita coba hitung-hitungan ini langsung on the spot. Kita buat 7% coba ya. 7%, 3 miliar kali 7%, 110 juta. Masih ada 110 juta ya. 110 juta 110 juta dibagi 5 miliar kali 100 ya, 2,2% rasionya ya, 2,2% ya. Masih di bawah ini, di bawah minimarket nasional. Rata-rata minimarket toko yang kecil seperti ini itu 3% ya, 3-4% lah ya rata-ratanya. Makanya kenapa dia bisa terus hidup? Jawabannya begitu sahabat toko mandi Indonesia. Jadi bisnis itu adalah tentang rasio ya. Orang kalau modal 5 miliar terus dapat 110 juta per bulan atau rasio ini ya mesti mikir ya. Belum lagi bangunannya, tanahnya, investasinya sangat besar ya, investasinya sangat besar. Makanya bisnis minimarket itu atau toko retail itu semakin besar, semakin gede ya, potensi tingkat bahayanya akan semakin tinggi. Bahasanya gulung tikarnya akan semakin tinggi. Kecuali sudah punya tanah sendiri, sudah punya modal sendiri, modelnya nggak pinjaman, nggak kerjasama, itu bisa hidup begitu ya. Nah tapi daripada 5 miliar untuk buat satu Giant atau satu swalayan, mending kan dibagi 350 juta, bisa jadi 15, ini bisa jadi 14 sampai 15 outlet ya.
5 miliar sudah, kalau saya bisa jadi 10 outlet plus 1 gudang plus 1 kantor. Udah, kita bisa bikin 1 kecamatan 1 atau 1 kabupaten 1, 5 miliar. 1 kabupaten 1 atau 1 kecamatan 1 lah. Kita punya kantor sendiri, punya gudang sendiri, punya 10 toko, satu kecamatan, kan sudah istimewa itu. Ya, mudah-mudahan bisa motivasi ini ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.